Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Dwi Novitasari dengan NIM 1262052122126 dari PGMI 5D. Di video kali ini, saya akan membahas tugas pertama pertemuan kedua tentang konsep hakikat pembelajaran IPS, MI atau SD yang diampu oleh Bu Maftuka MPDI dengan mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD. Materi konsep hakikat pembelajaran IPS, MI atau SD meliputi A. Hakikat pembelajaran IPS, B. Pembelajaran IPS, MI atau SD, C. Tujuan pembelajaran IPS di MI atau SD, dan D. Materi IPS di MI atau SD. Materi pertama yaitu membahas tentang hakikat pembelajaran IPS. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang kehidupan sosial kemasyarakatan, termasuk di dalamnya membahas permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sosial. IPS juga merupakan cabang ilmu sosial yang dimasukkan dalam kurikulum sekolah melalui penyederhanaan dalam suatu mata kuliah sekolah dalam bentuk integratif yang mengkaji tentang konsep-konsep ilmu sosial yang diturunkan dari cabang ilmu sosial seperti geografi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan sejarah sebagai tujuan pengajaran di sekolah. Ruang lingkup IPS meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama ada manusia, tempat, dan lingkungan. Yang kedua, waktu, keberlanjutan, dan perubahan. Ketiga, sistem sosial dan budaya. Dan yang terakhir, ada perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Selanjutnya materinya B. Pembelajaran IPS di MI atau SD. Pendidikan IPS di sekolah dasar dipelajari melalui pembelajaran yang terpadu memadukan ilmu sosial seperti sosiologi, sejarah, geografi, dan ekonomi dipadukan menjadi suatu mata pelajaran, yaitu ilmu pengetahuan sosial atau biasa disebut dengan IPS. Pembelajaran IPS yang ada di sekolah dasar dapat menjadi salah satu sarana dan pegangan siswa untuk menghadapi pergaulan yang luas di masa mendatang, sehingga siswa dapat menganalisis kondisi sosial masyarakat setelah memasuki kehidupan yang dinamis. Pembelajaran IPS yang diajarkan tentunya dimulai dari lingkungan yang dekat dengan siswa, yaitu keluarga, dan berjalan secara meluas menuju lingkungan yang lebih jauh, yaitu sekolah atau masyarakat. Melalui pembelajaran yang dapat dilihat dan dipraktekkan secara langsung di lingkungannya, menjadikan siswa itu lebih mudah mempelajari, sehingga pembelajaran IPS memiliki kesan yang bermakna bagi dirinya. Selanjutnya, materi ketiga ada tujuan pembelajaran IPS di MI atau SD. Tujuan pembelajaran IPS di MI atau SD ada 3, yaitu yang pertama, pengembangan kemampuan intelektual siswa, yang kedua ada pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa, atau yang biasa disebut dengan kehidupan sosial, dan yang terakhir ada pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Langsung saja yang pertama, ada pengembangan kemampuan intelektual siswa. Pengembangan aspek intelektual siswa itu berhubungan dengan kemampuan ilmu pengetahuan dan kemampuan berpikir yang dikembangkan oleh pribadi siswa. Kemudian yang kedua, pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan bangsa atau kehidupan sosial. Pengembangan kemampuan dan rasa tanggung jawab siswa sebagai anggota masyarakat berhubungan dengan kemampuan untuk berkomunikasi
dan berpartisipasi dalam masyarakat. Kesadaran dan pemahaman tentang nilai, norma, dan moral yang berlaku di masyarakat tempat tinggalnya. Kemudian yang ketiga, pengembangan diri siswa sebagai pribadi. Pengembangan individual merupakan upaya mengembangkan kemampuan untuk menjadi warga negara yang baik dengan menjaga hubungan yang baik di masyarakat dan bersikap terbuka walaupun berbeda suku dan agama. Nah, selain ketiga tujuan tadi, ada juga tujuan yang lebih spesifik dari pembelajaran IPS, yaitu yang pertama, mengembangkan konsep-konsep dasar sosiologi, geografi, ekonomi, sejarah, dan kewarganegaraan melalui pendekatan pedagogis dan psikologis. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, inquiry, memecahkan masalah, dan keterampilan sosial. Yang ketiga, ada membangun komitmen dan kesadaran terhadap nilai-nilai sosial dan kemanusiaan. Yang terakhir, ada meningkatkan kemampuan bekerja sama dan kompetensi dalam masyarakat yang majemuk baik secara nasional maupun global. Kemudian materi yang terakhir ada materi IPS di MI atau SD. Materi IPS di MI atau SD. Secara garis besar, sumber materi IPS berasal dari segala sesuatu yang di lingkungan yang paling dekat dengan siswa, dari mulai keluarga hingga masyarakat global dengan berbagai kegiatannya dan kebudayaannya yang dimiliki berbagai daerah serta segala sesuatu dengan berhubungan kegiatan manusia, yaitu seperti kegiatan produksi, komunikasi, transportasi, dan lain sebagainya. Materi IPS yang diajarkan memiliki kemampuan untuk dapat mengembangkan kemampuan intelektual, kemampuan sosial, dan kemampuan individual. Nah, ini tadi pembahasan materi tentang konsep hakikat pembelajaran IPS, MI, atau SD. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata atau kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.